Ini kan udah turun Ya, 2 juta ya. pergerakan dolar maupun real terhadap rupiah itu sudah diantisipasi oleh teman-teman BPKH dan kami tidak ikut dalam hal itu dan teman-teman sudah mengantisipasinya sejak beberapa bulan yang lalu. Tadi soal ASN yang menghambur-hamburkan dana efisiensi itu gimana maksudnya? Boleh dijelasin? Ya, jadi memang ada penghematan ya, ada penurunan belanja konsumsi. Tahun lalu kan kita konsumsi itu sekitar 40 real totalnya. Sedangkan tahun ini per jamaah itu turun jadi 36 real. Jadi makan pagi itu 10 real, makan siang dan malam masing-masing 13 real. Jadi ada penurunan sekitar 4 real. Tapi gramasi makanannya atau kualitas makanannya itu naik. Jadi kualitasnya naik tapi harganya bisa kita turunkan. Kenapa bisa dilakukan itu? Karena efisiensi dalam konteks kita memastikan proses penyediaannya itu tanpa ada rente, ada korupsi, ada cashback istilah Pak Menteri dan sebagainya. Jadi kita pastikan prosesnya terbuka, prosesnya bersih. Kira-kira Kalau ASN yang menghamburkan uang itu maksudnya dipakai untuk apa? Kenapa? ASN yang menghamburkan uang. ASN yang menghamburkan uang Tadi kan maksudnya? sempat dijelaskan di Efisiensi dalam. tadi. Oh, efisiensi. Maksud kami adalah justru upaya ketika kami melakukan efisiensi harus dipastikan hasil efisiensi, kan biasanya hasil efisiensi itu dikembalikan ke BPKH. Nah, sebelumnya itu kadang-kadang ada digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan perhajian. Nah, kami tidak mau kejadian seperti itu. Kami ingin pastikan semua uang haji itu digunakan untuk yang bermanfaat untuk jamaah haji. Itu saja, itu pertama. Kemudian kedua, kami ingin Komisi 8 dan kita itu mengatur regulasi terkait insentif. Jadi ASN kita yang berprestasi, yang berhasil melakukan efisiensi itu dapat insentif, diatur. Itu dalam rangka mencegah praktek rente, korupsi dan macam-macam. Gus, soal pembagian kuota petugas haji antara reguler dengan TNI dan Polri itu update-nya gimana ya, Gus? TNI Polri hari ini kita ada 183 orang. Tahun kemarin ada 75. Berarti ada kenaikan hampir 100% lebih. Dan di asrama haji sekarang sedang ada pelatihan, termasuk mereka juga ikut berlatih di sana. Mayoritas ada di Linjam, pelindungan jamaah, tapi juga ada beberapa pos lain yang kita tempatkan teman-teman dari TNI Polri juga, misalkan layanan lansia, kemudian layanan konsumsi juga ada semuanya, karena kita ingin bahwa teman-teman TNI Polri haji. Pak, mohon izin Pak, terkait pelunasan reguler itu kan infonya diperpanjang ya, karena kan sistemnya error seperti itu. Nah, sejauh ini ekosistem digital di Kemenhaj itu bukan sistemnya error, tapi karena memang ada beberapa daerah, walaupun secara nasional kita lebih dari target 102,sekian%, tapi di beberapa daerah ada 7 daerah yang kurang sekitar 1-2%. Nah, itu yang kita kejar untuk nambah itu, menutup 100% itu, sekaligus kita menambah cadangan. Cadangan ini untuk menutup kemungkinan antara pelunasan dan pemberangkatan itu ada jamaah yang atau calon jamaah yang mundur karena sakit, karena meninggal, atau karena berbagai sebab yang lain. Sebagai informasi, tahun kemarin jarak antara pelunasan dan pemberangkatan tidak terlalu jauh, itu hampir 3.000 orang yang batal. Dan tahun ini jaraknya jauh lebih panjang, sehingga kemungkinan lebih dari 3.000 yang akan batal. Sehingga kita upayakan menambah jumlah cadangan. Cukup? Soal pelunasan haji yang di daerah bencana, apakah semua sudah 100% atau ada yang belum? Daerah bencana pada awalnya kita siapkan skenario relaksasi, tapi subhanallah ternyata penuh semua, lebih dari target. Bahkan Sumatera Barat itu 102 atau 103%, Aceh 101, kemudian Sumatera Utara juga lebih dari 100. Alhamdulillah semuanya bisa terjalani dengan baik.
Kalau kampung haji efektif bisa digunakan kapan sih? Gus? Kampung haji itu domainnya Danantara. Jadi kapan bisa digunakan nanti pohon tanya ke Danantara. Tapi kita berharap tahun 2028 itu ada 1-2 tower yang bisa dipakai, walaupun belum semua. Harapan kita seperti itu. Ya. Intermezzo kali Gus. Bajunya seragamnya baru nih buat petugas haji Gus. Ini tadi kita pamerkan juga ke teman-teman Komisi 8. Ya. Bagus kan nih? Bagus. Oke Gus. Ini kan udah turun Ya. 2 juta ya. Pergerakan dolar maupun real terhadap rupiah itu sudah diantisipasi oleh teman-teman BPKH dan kami tidak ikut dalam hal itu dan teman-teman sudah mengantisipasinya sejak beberapa bulan yang lalu. Tadi soal ASN yang menghambur-hamburkan dana efisiensi itu gimana maksudnya? Boleh dijelasin nggak? Ya, jadi memang ada penghematan ya, ada penurunan belanja konsumsi. Tahun lalu kan kita konsumsi itu sekitar 40 real totalnya. Sedangkan tahun ini per jamaah itu turun jadi 36 real. Jadi makan pagi itu 10 real, makan siang dan malam masing-masing 13 real. Jadi ada penurunan sekitar 4 real. Tapi gramasi makanannya atau kualitas makanannya itu naik. Jadi kualitasnya naik tapi harganya bisa kita turunkan. Kenapa bisa dilakukan itu? Karena efisiensi dalam konteks kita memastikan proses penyediaannya itu tanpa ada rente, ada korupsi, ada cashback istilah Pak Menteri dan sebagainya. Jadi kita pastikan prosesnya terbuka, prosesnya bersih. Kira-kira Soal itu. ASN yang menghamburkan uang itu maksudnya dipakai untuk apa? Kenapa? ASN yang menghamburkan uang. ASN yang menghamburkan uang Tadi kan maksudnya? sempat dijelaskan di Efisiensi dalam. tadi. Oh, efisiensi. Maksud kami adalah justru upaya ketika kami melakukan efisiensi harus dipastikan hasil efisiensi, kan biasanya hasil efisiensi itu dikembalikan ke BPKH. Nah, sebelum-sebelumnya itu kadang-kadang ada digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan perhajian. Nah, kami tidak mau kejadian seperti itu. Kami ingin pastikan semua uang haji itu digunakan untuk yang bermanfaat untuk jamaah haji. Itu saja, itu pertama. Kemudian kedua, kami ingin Komisi 8 dan kita itu mengatur regulasi terkait insentif. Jadi ASN kita yang berprestasi, yang berhasil melakukan efisiensi itu dapat insentif, diatur. Itu dalam rangka mencegah praktek rente, korupsi dan macam-macam. Gus, soal pembagian kuota petugas haji antara reguler dengan TNI dan Polri itu update-nya gimana Gus? TNI Polri hari ini kita ada 183 orang. Tahun kemarin ada 75. Berarti ada kenaikan hampir 100% lebih. Dan di asrama haji sekarang sedang ada pelatihan, termasuk mereka juga ikut berlatih di sana. Mayoritas ada di Linjam, pelindungan jamaah, tapi juga ada beberapa pos lain yang kita tempatkan teman-teman dari TNI Polri juga, misalkan layanan lansia, kemudian layanan konsumsi juga ada semuanya, karena kita ingin bahwa teman-teman TNI Polri haji. Pak, mohon izin Pak, terkait pelunasan reguler itu kan infonya diperpanjang ya, karena kan sistemnya error seperti itu. Nah, sejauh ini ekosistem digital di Kemenhaj itu siap atau tidak? Bukan sistemnya error, tapi karena memang ada beberapa daerah, walaupun secara nasional kita lebih dari target 102,sekian%, tapi di beberapa daerah ada 7 daerah yang kurang sekitar 1-2%. Nah, itu yang kita kejar untuk nambah itu, menutup 100% itu, sekaligus kita menambah cadangan. Cadangan ini untuk menutup kemungkinan antara pelunasan dan pemberangkatan itu ada jamaah yang atau calon jamaah yang mundur karena sakit, karena meninggal, atau karena berbagai sebab yang lain. Sebagai informasi, tahun kemarin jarak antara pelunasan dan pemberangkatan tidak terlalu jauh, itu hampir 3.000 orang yang batal. Dan tahun ini jaraknya jauh lebih panjang, sehingga kemungkinan lebih dari 3.000 yang akan batal. Sehingga kita upayakan menambah jumlah cadangan. Cukup?
Kalau operasi soal pelunasan haji yang di daerah bencana, apakah semua sudah 100% atau ada yang belum? Daerah bencana pada awalnya kita siapkan skenario relaksasi, tapi subhanallah ternyata penuh semua, lebih dari target. Bahkan Sumatera Barat itu 102 atau 103%, Aceh 101, kemudian Sumatera Utara juga lebih dari 100. Alhamdulillah semuanya bisa terjalani dengan baik. Kalau kampung haji efektif bisa digunakan kapan sih? Kampung haji itu domainnya Danantara. Jadi kapan bisa digunakan nanti pohon tanya ke Danantara. Tapi kita berharap tahun 2028 itu ada 1-2 tower yang bisa dipakai, walaupun belum semua. Harapan kita seperti itu. Ya. Intermezzo kali Gus. Bajunya seragamnya baru nih buat petugas haji Gus. Ini tadi kita pamerkan juga ke teman-teman Komisi 8. Ya. Bagus kan nih? Bagus. Oke Gus. Oke, Gus.